Para pemirsa, sahabat Mata Terang Indonesia, saya Dr. Sofia senang berjumpa kembali dengan Anda para sahabat Mata Terang Indonesia. Di acara SILC Lasik TV kali ini, kami akan membahas tentang gizi yang berkaitan dengan kesehatan mata. Kalau kita bicara kesehatan mata, kita lihat dari angka Persatuan Dokter Mata Indonesia, gangguan penglihatan paling banyak disebabkan oleh katarak, lalu kemudian kelainan refraksi, kemudian glaukoma, dan yang terakhir itu adalah kelainan di retina akibat diabetes. Oleh karena itu, kami dari SILC Lasik TV akan meminta kehadiran salah satu teman sejawat saya, yaitu Dokter Gizi dari RSUP Fatmawati, Dr. Rianita. Selamat datang, Dr. Rianita. Terima kasih, Dr. Sofi. Iya. Nah, dokter, tadi saya sudah menyampaikan nih ke para sahabat Mata Terang Indonesia bahwa gangguan penglihatan itu paling banyak disebabkan oleh katarak, kemudian kelainan refraksi dan glaukoma, dan yang terakhir memang kelainan retina akibat diabetes. Walaupun sebenarnya ada juga sih gangguan penglihatan akibat lainnya, tapi saya hanya menyebutkan 4 yang terbesar. Ya. Nah, kira-kira apa aja nih makanan yang perlu untuk dikonsumsi oleh para sahabat Mata Terang Indonesia? Ya, terima kasih Dr. Sofi. Jadi seperti yang sudah Dr. Sofi sampaikan bahwa penyebab penyakit mata terbanyak di Indonesia adalah katarak dan gangguan refraksi. Nah, kalau dari segi gizi, Dok, nutrisi yang bagus untuk dimanfaatkan untuk mungkin mencegah dan juga untuk memperlambat kerusakan mata adalah yang pertama adalah lutein, Dok. Nah, sumbernya adalah yang paling banyak adalah di jagung, ya, dan itu merupakan sumber yang baik untuk lutein. Yang kedua adalah sayuran-sayuran berwarna hijau, Dok, seperti bayam, kangkung, itu juga bagus, ya. Kemudian kalau yang Bapak Ibu mungkin yang sudah sering melihat di supermarket yang namanya kale, itu juga merupakan sumber lutein yang baik. Dan satu sumber yang baik pula adalah telur sebenarnya, Dok. Tetapi memang kalau dari saya tidak terlalu menyarankan jangan setiap hari lah, Dok, ya, karena kita tahu bahwa apalagi kalau kuningnya, kuning telur itu juga banyak mengandung kolesterol tinggi, sehingga itu tidak terlalu baik kalau dimakan setiap hari, begitu, ya. Selain zat antioksidan lutein, juga zat antioksidan yang namanya zeaxanthin juga dapat memperbaiki kesehatan mata. Dan sumbernya hampir sama dengan lutein tadi, Dok. Jadi dia ada di sayuran berwarna hijau, ya, yang berbentuk daun. Jadi bukan cuman hijau saja, tapi hijau daun hijau, begitu, ya. Kemudian yang kedua di telur, dan yang ketiga di jagung. Selain itu, Dok, juga ada yang namanya likopen. Nah, likopen merupakan zat yang fungsinya adalah dia mempertahankan berbagai bagian di mata sehingga tidak terlalu rusak apabila kena sinar matahari, begitu, ya. Nah, likopen ini banyak di tomat, Dok. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa kalau untuk supaya likopennya banyak kita bisa serap di dalam tubuh, maka dia harus dikeluarkan dari ikatan-ikatannya. Tomatnya harus dikukus dulu, begitu, dikukus dulu, Dok, kira-kira sampai dia terbelah, begitu, kemudian baru di blender, baru diminum. Jadi jangan tomat mentah, karena kalau tomat mentah likopennya ntar nggak keluar, begitu. Padahal itu yang kita mau cari likopennya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, Dok,
untuk memperlambat kerusakan, maka yang perlu diperhatikan adalah makanan-makanan antiinflamasi, Dok, anti peradangan. Seperti yang banyak adalah omega 3. Ya, omega 3 itu banyaknya di ikan-ikanan, Dok. Gitu ya. Tidak perlu ikan mahal seperti salmon begitu, tetapi ikan yang di laut dalam seperti cakalang, tuna, itu juga merupakan sumber omega 3 yang baik. Nah, atau beberapa makanan juga kita tahu dia di fortifikasi atau diperbanyak dengan omega 3 seperti telur. Kembali lagi telur, tapi ya jangan setiap hari. Jangan setiap hari, karena yang dikhawatirkan kuning telurnya ya. Iya, betul. Karena bisa meningkatkan kolesterol ya. Iya, betul, apalagi Dok. untuk para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia yang sudah kolesterolnya tinggi, ya sebaiknya benar-benar harus dihindari. Tadi kan kita bicara tentang makanan-makanan yang mencegah untuk kalau di kesehatan mata gangguan karena katarak ya, Dok. Katarak ini kan berarti suatu penyakit degeneratif yang dokter tadi sampaikan, lutein, zeaxanthin, yang tadi semua itu mencegah untuk suatu kerusakan, suatu penyakit degeneratif ya, Dok ya? Iya, Dok. Dan tadi kan semua ada di makanan ya, ada jagung, bayam. Saya ingat ya waktu saya kecil dulu, saya suruh makan bayam sama jagung. Ingat nggak dulu kita kalau orang tua kan masak bayam sama jagung ya, rasanya kayaknya males banget, padahal itu sebenarnya bagus ya. Iya, ternyata orang tua kita sebenarnya ada wisdomnya ya, tanpa tahu kenapa harus kita makan itu. Sebenarnya waktu kecil males banget, padahal itu sebenarnya benar-benar bagus ya, sebagai pigmen di pusat penglihatan. Nah, satu lagi nih, Dok, tadi kan katarak yang suatu penyakit degeneratif. Kita bukan berarti dengan makan itu katarak nggak terjadi ya, sebenarnya nggak begitu ya, Dok ya. Ini cuma antioksidan untuk mungkin memperlambat kali memperlambat proses kerusakan yang terjadi pada organ kita, khususnya organ di mata ya, di bagian mata. Nah, kalau kelainan refraksi ada nggak, Dok, yang khusus gitu kira-kira untuk supaya kan banyak nih orang tua suka bilang, aduh anak saya minusnya tiap tahun nambah terus, nanti kalau diperiksa lagi misalnya sekarang diperiksa -1, nanti setahun diperiksa udah jadi 2,5 gitu kan, nambah lagi. Ada nggak nih, Dok, untuk makanan ini? Kita tunggu ya para pemirsa, ada yang lewat dulu. Kembali bersama saya Dr. Sofia di SCAC Lasik TV. Masih bersama Dr. Rianita atau Dr. Rita dari RSUP Fatmawati. Dr. Rita ahli gizi. Jadi para pemirsa sahabat Mata Terang Indonesia, kita belajar dulu nih sama ahli gizi nih untuk kesehatan mata kita tentunya. Nah, Dr. Rita tadi terpotong ya kalimatnya tentang kelainan refraksi. Jadi kira-kira ada makanan yang bisa mengurangi atau memperlambat penambahan kelainan refraksi. Ada nggak kira-kira makanan tertentu yang perlu dikonsumsi oleh kita semua nih? Kalau yang khusus untuk kelainan refraksi sih tidak ada. Tetapi yang memang untuk kesehatan mata, bagus untuk kesehatan mata adalah vitamin A. Ya, begitu. Tapi itu memang kesehatan mata secara menyeluruh, Dok. Bukan hanya untuk memperbaiki atau mencegah terjadinya kelainan refraksi. Nah, sumbernya yang paling banyak adalah tentu saya rasa semua orang udah tahu adalah di wortel, ya. Jadi memang waktu kalau zaman dulu kita selalu dibilangin banyak makan wortel untuk memperbaiki
mata iya. Tetapi bahwa kalau makan wortel tidak akan terjadi kelainan refraksi ya tidak juga. Karena banyak faktor lain yang menyebabkan dok. Tapi memang orang-orang yang kekurangan atau defisiensi vitamin A memang akan mengalami gangguan mata yang cukup signifikan ya dok ya. Jadi nggak ada ya. Nggak ada yang spesifik begitu. Jadi para pemirsa, sahabat Mata Terang Indonesia, bila ada anggota keluarga atau mungkin Anda sendiri yang kok minusnya menambah terus setiap tahun, itu memang tidak secara langsung bahwa dengan minum jus wortel minusnya tidak akan bertambah, itu tidak seperti itu ya. Memang peran yang paling utama adalah kalau dari kami nih biasanya penglihatan jarak dekat yang harus dijaga. Jadi jangan baca sambil tiduran, penerangan harus cukup, dan seperti beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan, kita sebaiknya ada waktu yang mesti jeda dalam penggunaan gadget khususnya supaya tidak mempercepat naiknya kelainan refraksi yang kita miliki. Dan memang harus tetap dikoreksi ya kelainan refraksinya. Jadi kalau memang harus ada kelainan refraksi minus, memang harus pakai kacamata, ya sebaiknya harus menggunakan kacamata ya, jangan sampai enggak, jangan nanti langsung minum wortel aja deh, nggak mau pakai kacamata. Waduh, jangan ya, tetap harus menggunakan kacamata yang memang sesuai dengan ukuran yang didapat pada saat pemeriksaan. Sekarang kita mau bicara tentang yang glaukoma nih. Kan yang penyebab ketiganya kan adalah glaukoma, terutama adalah glaukoma yang primer nih. Kalau glaukoma yang primer kan kita tidak diketahui ya dok penyebabnya. Tapi ada nggak sih makanan juga, karena glaukoma ini kaitannya banyak, dia ada faktor-faktor resiko untuk yang primer ya. Untuk yang glaukoma primer itu ada faktor-faktor resiko. Itu misalnya salah satunya adalah penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes. Nah, diabetes ini kan paling banyak ya dok ya, yang masyarakat juga ingin tahu. Nah, nanti Dokter Yanita mohon dijelaskan tentang makanan apa aja sih yang perlu diantisipasi untuk para penderita diabetes. Tapi setelah yang satu ini lewat. Kembali bersama saya Dr. Sofia, masih dengan Dr. Yanita. Nah, makanan apa nih dok? Pasti banyak nih para pemirsa yang ingin mengetahui untuk para penderita diabetes, atau bukan yang penderita aja deh, bisa nggak tuh supaya nggak gula darahnya tinggi gitu ya? Yang faktor orang-orang tertentu yang mungkin udah keturunan diabetes gitu, kira-kira makanan apa nih dok? Silahkan dok disampaikan dok. Prevalensi atau penderita diabetes di Indonesia makin hari makin bertambah ya dok ya, karena ada perubahan gaya hidup begitu dok. Nah, diabetes mellitus ini sangat berkaitan dengan yang pertama tentu keturunan dok. Jadi kalau misalnya orang tua ada salah satu atau kedua-duanya memang menderita diabetes, maka resiko anaknya untuk menderita diabetes pasti akan lebih besar daripada mereka yang orang tuanya tidak menderita diabetes. Yang kedua lagi dengan makanan, karena diabetes sangat berhubungan dengan makanan yang kita makan. Tentu yang pertama untuk mencegah dok adalah
yang penting adalah kita makan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, tinggi 150, berat badan 50, mungkin kebutuhannya sekitar 1.500 kalori. Tetapi biasanya kita makan melebihi, bisa sampai 1.700 sampai 1.900 kalori. Nah, kalau itu terus-terusan kita makan dengan jumlah yang banyak, maka insulinnya akan mengalami resistensi insulin, Dok. Jadi kerja keras insulin. Iya, betul ya. Jadi pankreasnya bekerja keras mengeluarkan insulin, terakhir nanti insulinnya juga yang dikeluarkan makin lama tidak mencukupi yang harusnya diperlukan, dan juga fungsi insulinnya tidak terlalu bagus lagi, Dok. Nah, itulah yang akan akhirnya menyebabkan diabetes mellitus. Apabila sudah oleh dokter diagnosa atau divonis menderita diabetes mellitus, yang pertama adalah harus makanannya harus seimbang, Dok. Ya, makanannya harus seimbang dengan karbohidratnya yang tidak terlalu banyak. Orang lupa gitu loh, taunya cuma nasi, padahal mie merupakan sumber karbohidrat, roti juga merupakan sumber karbohidrat. Demikian juga dengan singkong, ubi. Kemudian yang kedua, kalau mau mencari karbohidratnya, carilah karbohidrat yang kompleks. Artinya dia mengandung serat selain karbohidrat. Ya, yang banyak itu yang bagus tuh seperti nasi merah atau nasi hitam. Ya, kemudian juga oats itu seperti havermut, ya, muesli, sekarang ada banyak itu, Dok, ya. Kemudian atau pokoknya yang gandum-gandum utuh itu merupakan karbohidrat, tapi dia kompleks sehingga tidak terlalu cepat meningkatkan kadar gula di dalam darah. Dan yang paling penting adalah menghindari yang namanya karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu adalah gula pasir, gula merah, kemudian madu. Nah, itu dihindari. Jadi jangan dipakai, biasakan untuk minum pahit, minum teh pahit, minum kopi pahit. Karena satu kali kita menderita gula itu merupakan penyakit yang seumur hidup. Nah, dokter, ini tadi kan dokter bilang ada nasi merah ya, nasi merah atau nasi hitam, itu lebih bagus. Nah, kalau kita udah makan nasi merah, selingannya boleh nggak singkong? Ya nggak boleh dong. Tetap nggak boleh juga. Iya, begitu. Jadi udah ya. Iya, jadi pilih salah satu. Iya, gitu pilih maksudnya. salah satu. Dan untuk Bapak Ibu yang memang masih belum, maksudnya sudah sakit gula dan masih penasaran dengan dietnya, ya Bapak Ibu boleh konsul ke dokter gizi supaya nanti dikasih tahu tuh yang mana yang betul-betul boleh. Bahkan kalau di kami akan memberikan hari ini makan paginya boleh berapa banyak nasinya, lauknya boleh berapa banyak, sayurnya boleh berapa banyak, sebagai patokan Bapak Ibu untuk mengikuti dietnya begitu. Karena walaupun Bapak Ibu minum obat gula, tapi kalau tidak mengatur diet maka kadar gulanya akan susah terkontrol. Kita kan kadang-kadang makan nggak tahu nih ya, Dok, ini kira-kira udah berapa kalori nih. Ada nggak tips paling minimal lah ya, kira-kira kalau makan sekian sendok ini udah sekian kalori, nah gitu ada nggak? Karena kalau kita harus ngitung, saya aja nggak tahu nih ngitung. Iya, memang menghitungnya agak rumit, tapi untuk gampangnya kalau misalnya dengan berat 50 kilo dengan aktivitas yang sedang ya, bukan atlet yang memang perlu energi banyak. Jadi kira-kira kan kebutuhannya dalam sehari 1.500 kalori. Kalau dibagi dalam 3 kali makan, maka tiap kali makan biasanya kita berikan nasi 6 sendok makan. Ya, kemudian 2 lauk ya, 2 potong lauk masing-masing 50 gram. Ya. Kemudian sayur 1 mangkok, Dok. Kemudian boleh dengan minyak yang 1 sendok teh. Minyak 1 sendok teh itu dalam arti makanan ditumis, atau kalaupun ada yang digoreng, 1 saja yang digoreng, yang lainnya tidak terkena minyak. Nah, kemudian ditambah dengan 3 kali snack. Kalau saya biasanya kalau dengan
pasien DM biasanya snacknya saya hanya kasih buah saja atau sayur, tidak snack yang lain begitu ya. Nah, kalau yang bukan DM, ini kan boleh. 1.500 tadi, 6 sendok nasi ya, itu untuk yang tadi ya, Dok, bukan penderita DM ya? Tapi baik penderita DM maupun tidak, tapi biasanya kalau penderita DM maka nasinya kita anjurkan untuk nasi merah atau nasi tapi hitam. Porsinya sama? Porsinya iya sama. Kemudian apa namanya, snacknya kalau yang tidak DM boleh kue 1 atau 2. Ya, jadi kalau makan 3 kali dengan porsi kayak iya, gitu begitu. Ya. Waduh, luar biasa, terima kasih nih Dokter Yanita nih memberikan informasi buat para sahabat mata terang Indonesia. Karena diabetes kan bukan hanya salah satu faktor risiko untuk yang glaukoma, tapi juga kelainan di retina yang bisa mengakibatkan gangguan penglihatan juga, yang termasuk 4 besar yang ada di Indonesia. Jadi buta ya, Dok ya biasanya. Jadi buta, itu yang kelainan retina itu namanya retinopati diabetik. Sehingga biasanya pasien-pasien yang sudah diabetes lama, dokter penyakit dalamnya pasti mengkonsulkan ke dokter mata untuk diperiksa retinanya, apakah sudah ada komplikasi ke mata atau tidak, dimana yang akhirnya bisa mengakibatkan kebutaan. Aduh Dok, luar biasa banget ya. Tapi masih ada pembicaraan lagi nih Dok, jangan kemana-mana dulu ya setelah yang satu ini. Kembali bersama saya Dr. Sofia di SLC Lasik TV. Masih bersama Dr. Yanita, dokter spesialis gizi dari RSUP Fatmawati. Tadi kita udah bicara tentang makanan-makanan yang berguna untuk memperlambat ya proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, dokter, kalau di SLC Lasik Center ini kan kita biasa melakukan tindakan operasi ya, dok ya, operasi untuk menghilangkan kelainan refraksi yang ada pada pasien. Ada makanan-makanan tertentu nggak dok yang dianjurkan untuk supaya luka operasinya ya mungkin cepat sembuh atau bagaimana? Karena kalau dari kami sendiri sih sebenarnya tidak ada makanan yang khusus untuk dianjurkan, kecuali kalau dia melakukan suatu tindakan yang trans PRK, tentu kita menganjurkan untuk minum vitamin C. Makasih Dokter Sofi. Jadi begini, kalau untuk pasien-pasien yang pasca operasi ya dok ya, yang perlu diperhatikan adalah kecukupan kalorinya harus terpenuhi ya. Jadi makannya harus bagus, jangan ragu-ragu untuk makan sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Yang kedua adalah untuk mempercepat luka operasi dok, makanan harus tinggi protein dok. Nah protein, sumber protein terbanyak adalah di lauk dok, lauk pauk begitu ya. Jadi protein, ada protein hewani ya, contohnya telur, ikan, ayam, daging ya. Kemudian protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, salah satu mitos yang sering ada di masyarakat adalah kalau habis operasi jangan makan telur atau ikan karena amis, nanti lukanya cepat lama sembuh. Nah, itu mitos yang sama sekali salah, karena kalau tidak makan protein yang tinggi malah lukanya lama sembuhnya. Jadi malah harus makan
ikan atau ayam atau telur, ya, atau daging, itu merupakan sumber protein. Yang ketiga adalah luka operasi biasanya lebih cepat sembuh dengan asupan vitamin yang cukup, terutama vitamin C. Nah, vitamin C banyaknya adalah jeruk, kemudian stroberi, kiwi, itu adalah sumber vitamin C yang baik, sehingga itu perlu dikonsumsi untuk mempercepat penyembuhan luka operasi, Dok. Iya. Tadi kan dokter sempat bilang ada mitos jangan makan telur kalau habis operasi gitu, iya. ya. Nah, kalau mitos yang tentang jangan makan telur nanti bintitan gimana tuh, Dok? Sebenarnya kan, Dok, bintitan itu kan karena infeksi ya, Dok, ya. Sebenarnya penyebab infeksi kan kita tahu itu karena bisa virus, bisa bakteri, bukan karena protein yang tinggi. Malah sebenarnya kalau misalnya kita sedang infeksi, kebutuhan kalori dan kebutuhan protein di dalam tubuh itu malah meningkat, Dok. Malah harus banyak makan sumber protein, baik itu sumbernya yang dari hewani maupun yang dari nabati, begitu. Jadi itu mitos juga salah, juga, ya. Iya. Salah juga. Iya, benar. Sebenarnya adalah yang penting kebersihan, ya. Iya. Kebersihan, karena di sekitar kelopak mata itu banyak kelenjar. Jadi kalau misalnya kelenjar itu tertutup oleh kotoran, otomatis dia akan meradang. Meradang ya akhirnya jadi bintitan deh. Nggak ada hubungannya ya sama. Iya, nggak ada hubungannya. Iya, aduh, alhamdulillah Dokter Rita yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang gizi. Semoga apa yang kita sampaikan berguna ya untuk para sahabat Mata Terang Indonesia. Bukan hanya sebagai untuk kesehatan mata, tapi juga tadi ya sudah menceritakan untuk bagi para penderita diabetes ataupun keluarga yang keturunan diabetes. Info tips sehat untuk episode kali ini, di mana berkaitan dengan gizi untuk kesehatan mata, adalah bila ditemukan adanya peradangan di bagian mata, sebaiknya kita menambahkan makanan yang mengandung omega 3. Dan kalau ada kerusakan di bagian mata, kita bisa menambahkan makanan-makanan yang mengandung antioksidan untuk mengurangi atau mencegah kerusakan lebih lanjut, yaitu lutein, zeaxanthin, vitamin C, dan vitamin E. Terima kasih Dokter Rita yang sudah bersedia hadir memberikan informasi tentang gizi berkaitan dengan kesehatan mata di program SCAC Lasik TV. Sama-sama, Dok. Ya, mari kita tutup dan tetap sehat, tetap semangat.